يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. Sahabat Muslim, tempat yang menjadi kebutuhan umat Muslim sehari-hari adalah masjid. Karena masjid merupakan tempat kaum muslimin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tempat yang sangat dan paling Allah cintai. Namun tahukah bahwa Allah juga sangat membenci suatu tempat yang banyak berkumpulnya manusia? Tempat apakah yang dimaksud? Lalu kenapa Allah tak menyukai tempat tersebut? Mari simak video ini. Milik Allah segala apa yang di langit dan segala apa yang ada di bumi ini. Tidak semata-mata Allah mencintai dan membenci terhadap suatu tempat dikarenakan suatu alasan yang jelas. Misalnya masjid. Kenapa Allah sangat mencintai tempat ini? Jelas, karena masjid adalah rumahnya yang selalu diisi oleh orang-orang beriman. Sebuah tempat yang istimewa di mana seorang hamba bisa berhubungan dengannya. Namun tahukah bahwa Allah juga memiliki tempat yang ia tidak menyukainya? Tempat yang dimaksud adalah pasar, yang justru malah ramai dikunjungi manusia dibandingkan masjid yang seharusnya kebalikannya. Makna pasar bukan hanya pasar tradisional saja, tetapi termasuk di dalamnya supermarket, mall, dan berbagai pusat perbelanjaan lainnya yang juga melalaikan manusia dari mengingat Allah. Tak heran, manusia terkadang betah berlama-lama di sana. Berapa kali panggilan sholat berkumandang, tak dihiraukan lagi karena terlalu nyaman berada di pusat perbelanjaan, terlena memilah-milah barang, dan terlena dengan aktivitas yang sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, negeri atau tempat yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Apa sejatinya maksud hadis tersebut? Bukankah Rasulullah SAW juga sering ke pasar dan beliau juga berdagang? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat. Quran Surah Al-Furqan ayat 20. Dari ayat ini jelaslah bahwa Nabi SAW juga sama dengan manusia pada umumnya yang juga bermuamalah di pasar. Namun Rasulullah patut dicontoh karena beliau benar-benar bertransaksi dengan cara yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sebenarnya mencari nafkah yang halal itu berpahala dan sangatlah baik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, seseorang mengangkat kayu bakar di atas punggungnya itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, maka dia dikasih atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seseorang makan sebuah makanan apapun, maka itu lebih baik jika dari hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam, beliau makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Jikalau Nabi saja sering ke pasar, lalu kenapa pasar menjadi tempat terburuk di muka bumi ini? Bukankah tempat yang terburuk itu adalah tempatnya manusia buang hajat? Karena tempat ini yang paling digemari oleh setan dan jin. Ternyata pasar jauh lebih buruk dari toilet manusia, karena pasar tempatnya manusia lalai dan banyaknya perbuatan maksiat yang terjadi. Di antaranya adalah tempatnya orang berbuat curang, menipu, transaksi riba, sumpah palsu, menyalahi janji, tidak ingat Allah, dan aktivitas lainnya yang semakna. Bayangkan saja, berapa banyak orang yang ditipu di pasar, berapa banyak orang yang kecurian dan kecopetan di pasar, berapa banyak orang dibohongi, berapa banyak sumpah palsu terucap, perdagangan haram dipraktekkan, janji diingkari, kezoliman dan sikap melampaui batas, berapa banyak pandangan khianat dan haram terjadi, obrolan tak karuan dilakukan, dan berapa banyak pula janji dan kencan penuh dosa dilakukan di sana. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar dari pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim.
Selain itu, di dalam pasar juga tempatnya laki-laki berkumpul dengan wanita. Jelas mereka juga akan saling bertransaksi di tempat ini. Maka tak heran, begitu banyak terlihat wanita di pasar yang mengenakan pakaian semaunya, dengan model yang ketat dan pendek, terbuka atau membentuk auratnya, memamerkan apa yang seharusnya ditutupi, dan ada pula yang mengenakan sepatu heels, berjalan melenggak-lenggok. Hal ini tentu akan mengundang syahwat laki-laki jikalau melihatnya. Lantas apakah yang harus kita lakukan agar terhindar dari perbuatan maksiat seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang manusia untuk berjual beli di pasar, asalkan manusia itu sendiri senantiasa selalu mengingatnya, berzikir untuknya, dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Karena tak mungkin rasanya manusia tidak mengunjungi tempat ini, di mana manusia harus memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun, Rasulullah juga telah mengajarkan kita untuk mengucapkan doa ketika hendak memasuki pasar lewat sabda beliau. Barang siapa yang masuk pasar mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya semua kerajaan dan baginya seluruh pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Di tangannya segala kebaikan. Dan dia maha mampu melakukan segala sesuatu. Dan manfaat doa ini adalah Allah akan mencatat baginya 1 juta kebaikan dan menghapus darinya 1 juta kesalahan. Sahabat muslim, transaksi-transaksi haram yang telah dijelaskan tadi juga terkadang terjadi karena hawa nafsu. Dan terkadang seseorang memang tidak memiliki ilmu akan keharamannya. Dan kedua-duanya itu adalah haram hukumnya. Maka dari itu, kita harus berilmu sebelum berdagang. Rasulullah SAW bersabda, akan datang sebuah zaman yang mana seseorang tidak memikirkan lagi dengan apa dia mencari harta. Apakah dari yang haram atau dari yang halal. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, jadilah manusia yang jujur dalam bertransaksi, mengambil keuntungan yang sewajarnya, tidak menimbun barang, dan tidak mencela dagangan orang lain. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah ulasan tentang pasar, yakni tempat yang Allah tidak menyukainya. Sebenarnya, bencinya Allah terhadap pasar bukan karena tempatnya, tetapi karena kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya penuh dengan kemaksiatan. Maka, bisa dibayangkan jika seseorang bekerja di pasar, lalu prakteknya sesuai dengan syariat, jauh dari keburukan, pasti pahalanya akan berlipat ganda. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.